yang datang dari Nicholas yang langsung saja dipoking oleh teman-teman dari Bigetron Beta di tangan Matilda dan juga Lennox. Tapi di lain sisi kita bisa melihat bahwa Barbosa pun tidak mau berhenti begitu saja. Seperti tadi kita sudah mention bahwa Barbosa ini salah satu romer yang sangat-sangat berbakat dan gangguannya terhadap Purple Buff yang dimiliki oleh Brick ini lumayan mengganggu juga sih. Dan kalau kita lihat ini adalah sebuah genjutsu yang sangat luar biasa tapi masih bisa diantisipasi dengan sangat baik. Ada Simba dan Enggak yang ada di atas. Itu siapa di atas? Enggak. Menurut saya. Dan kalau kembali kita lihat kali ini Barbosa nampaknya sangat nakal sekali ya. NACKAL, nakal, karena memang manuver-manuver itu sampai ke arah turret yang ada di tengah loh. Iya, ini juga salah satu upaya untuk menghilangkan kekuatan Roger yang dimana kita tahu ya dari Roger 5 menit pertama jika Roger snowball ya sudah kemungkinan untuk mereka dia bisa berkembang lebih jauh lagi tuh akan sangat-sanget pesat. Tapi di sisi kita bisa melihat bahwa Barbosa di sini sudah mulai cukup mundur lagi oleh God karena Kevin God sepertinya lagi benar-benar fokus kepada farming terlebih dahulu dan tidak menghiraukan yang lainnya. Terkecuali dari Cardo yang dimana Cardo sudah mulai bermanuver juga ke arah top lane dan sudah ada sedikit pertarungan antara duo tank Esmeralda dan juga Yuzong di arah top lane. Yes, betul sekali. Sementara sih Brick Grid mainnya masih aman-aman banget. Jadi kemungkinan besar nih kesempatan buat Bigetron Beta bisa memaksa Brick Grid menjadi fight itu tuh di turtle. Tapi sekarang mereka langsung maju ke Brick Grid. 4 orang hero langsung kali ini kita lihat Kevin Z malah bisa di take down. 4 orang hero men. Ngejar seorang Roger. Lu bayangin masih masuk ke menit kedua. Sudah sekomit itu Bigetron Beta untuk bisa menahan Roger agar tidak terlalu escalate ya. Iya, betul sekali. Jadi nggak snowball, apalagi dengan ada tambahan turtle seperti ini. Bigetron Beta sepertinya di arah early gamenya menjadi pagi cerah yang baik sekali untuk Bigetron ya. Untuk pembukaan di hari ini ditambah lagi dengan Kevin Zigot yang seperti dari tadi juga udah mulai menangis untuk mengejar ketinggalannya. Nara dari Cardo juga sudah ketinggalan damage sekali oleh Esmeralda di mana Esmeralda pun masih jauh dicoba ditahan di tangan Yuzong dan balik lagi ini bisa dibilang early yang lumayan sunyi. Relatif sunyi sih. Maksudnya tuh buat BTR ya, mereka pastinya mau mencari lebih loh. Tapi di mid lane mungkin mereka menggunakan Lunox. Jadi kita bilang tadi kalau ada mage yang lebih kuat yang bisa nge-pressure sesedannya, mungkin ada lebih banyak kesempatan buat mereka tuh ngedive di arah mid lane. Tapi dengan adanya Lunox, midnya tuh tanda kutip lebih imbang gitu kan. Sama-sama perlu waktu buat scaling ke lead game. Jadi mungkin mereka BGT bisa menggunakan Pakitonya buat nge-pressure ke arah Roger. Karena emang fighter ya, Pakito yang fighter kuat banget di early game, bisa nge-pressure banget ke arah Rogernya sih. Tapi kali ini kita lihat di bawah nampaknya Drake yang sedang berusaha untuk mengumpulkan stackingnya akan mencoba untuk sedikit demi sedikit apa ya istilahnya menahan bisa jadi sedikit. Maksud saya di sini adalah dia akan mencoba untuk menahan Nopal dan Kupa untuk tidak terlalu masuk ke dalam area serangannya karena Aldo sendiri kalau untuk di awal dia melakukan stack sama seperti Roger meskipun tidak sesignifikan Roger ya. Ya dan problemnya sih sebenarnya ada di lawannya Popol Kupa. Itu dia. 1 lawan 2 agak tidak fair ya teman-teman ya meskipun kali ini di dalam mapnya sih kelihatannya cuma 1 orang tapi itu kan bawa kodam kan masalahnya ya. Baru saja tadi sebuah antisipasi dari seorang Lunox ya, Brilliance Order dilepaskan untuk bisa melarikan diri dari sergapan seorang Rogernya kali ini. Oke, Cardo dan Sisi juga masih mencoba untuk fokus kepada farming yang terlebih dahulu. Jadi terlihat memang dari kedua belah tim masih bermain dengan sangat-sangat aman, belum terlalu banyak risiko di luaran. Tapi ada datang dari seorang Barbosa yang dimana langsung memutari dari seorang Minotaur, tapi dari Sisi dari belakang tiba-tiba enggak masuk begitu saja ke arah belakang. Tapi yang sudah ada Minuan Fury yang mengangkat semua player dari Bigetron Beta. Roger pun sudah mulai mengamuk, dimana dia mulai mengejar semua yang ada di daerah depan. Tapi pada akhirnya semua sudah berhenti dan mengakibatkan 1 player tumbang dari Bigetron Beta. Yes, Simba tadi bagus banget dia menggunakan Black Dragon untuk bisa memukul mundur sekaligus menyelamatkan dirinya sendiri. Karena kalau saja dia sedikit lengah aja mungkin punggungnya sudah dicakar-cakar oleh seorang Roger tadi ya. Balik kali ini kita lihat 2 orang pemain dari Bigetron Beta harus bisa untuk rotasi ke atas menahan serangan-serangan yang sedang diinisiasi oleh teman-teman dari Brick Grid. Sementara pertandingan 1 lawan 2 antara Aldous dan juga Popol Kupa kayaknya akan ada sedikit hawa-hawa dari seorang Roger kali ini. Dan turtle pertama berhasil didapatkan oleh seorang Cardo.
Yes, Turtle menjadi bantuan dari Cardo untuk popol kupat di bottom lane, apalagi dengan adanya Matilda dan juga Lunox yang sudah standby membuat Aldous pun harus mundur terlebih dahulu. Untuk sekarang kill kan masih sama dengan poin 1-1, tetapi yang berbeda adalah dari networknya yang sekitar 1000 berbedanya ya. Iya, ini udah lumayan sedikit demi sedikit sudah mulai dicicil juga oleh Bigetron Beta, cuman balik lagi permainan juga masih stabil kalau di atas, karena dari tadi di arah top lane ini bisa dibilang masih adu panco terus-terusan, dan pada akhirnya Simba pun jadi target oleh Roger tapi masih bisa loncat ke area belakang di mana semuanya sudah menjadi lebih aman. Yes, baru saja juga kita bisa melihat kali ini Nicholas harus menghadapi 2 orang player, Barbosa dan juga ada Kiyomasa, dan satu turret sudah bisa diambil oleh seorang Akira kali ini, termasuk Nicholasnya yang langsung juga diambil oleh seorang Oi Kiyomasa. Yare. Agak-agak beda ya. Gambare. Ya. Tapi dapat kita lihat kali ini kembali Aldous-nya diputerin begitu saja. Drake-nya nggak bisa nge-rap, malah turretnya yang langsung diambil oleh 4 orang hero sekaligus ya. 3 manusia, 1 peliharaan. Waduh. Ya betul sekali, kita dari Kupa juga tetap melakukan damage yang besar sekali ke arah Tarat, membuat di arah bottom lane sepertinya menjadi kesempatan yang paling tinggi dimiliki oleh Bigetron Beta untuk kali ini. Tapi di sisi Roger dari Kevin Zigot pun sepertinya juga dari tadi masih belum bisa mendapatkan spot yang enak untuk bisa melakukan snowball. Karena kalau misalkan kita bandingkan dengan jungler dari Bigetron Beta yaitu Cardo, ini bisa dibilang statistiknya lumayan berbeda dengan 1-0-1 dibandingkan dengan 1-1-0. Betul sekali, tadi cara Choji menyebut Kevin Zigot itu kayak kedengarannya di kuping gue itu Kevin Zigot. Baru saja tadi enggak, yang di pick off kembali oleh teman-teman kita dari Bigetron Beta, menyisakan seorang Kevin Zigot yang kembali harus bertahan sendirian menghadapi gempuran dari teman-teman kita dari Bigetron. Sementara turtle-nya kali ini juga langsung diinisiasi oleh rekan-rekan kita dari Bigetron. Terlihat saat ini benar-benar dominasi dari Bigetron Beta. Tapi ini masih menit-menit awal. Brick Grid seperti yang tadi dibahas oleh Arasi pasti punya strategi. Kenapa dia bisa milih Minotaur? Kenapa dia bisa milih yang lainnya yang istilahnya kalau dipadukan ternyata bisa mendapatkan hasil yang tidak. Iya, dan emang kelihatan banget dari gameplaynya Brick Grid, mereka benar-benar rely on late game sekali, tapi yang nggak rely on late game adalah Barbosa dengan ada sedikit putaran dari Chicken Eagle membuat Soul Bloom kepada Nicholas lumayan berasa dengan menghilangkan 1 bar HP yang lumayan besar juga, tapi tiba-tiba Cardo pun langsung saja menambahkan Nicholas pun masih ditumbangkan di tangan seorang Lunox pun bisa mundur ke arah belakang. Vidlay Sisi tidak bisa melakukan bad impact kepada teman-teman dari Bigetron Beta karena semuanya terkonsil di dalam bush, dan akhirnya ada yang masuk itu dari tiba-tiba loncatan dari seorang Yusuf menghilangkan 2 player dibantu oleh Kiyomasa, dan pada akhirnya arah mid lane pun sepi. Ada 1 gerobak yang membuat mid lane turret pun hancur. Ini dia, semuanya sunyi, tapi sekali ada team fight langsung berimpact sangat tinggi. Yes, betul sekali, tadi sebuah serangan yang sangat baik, sangat luar biasa, membuat kejutan ya, dan berhasil kali ini menyisakan seorang Roger dan juga seorang Aldous aja yang memang pada saat itu juga tidak dalam mode bertahan, alias mereka benar-benar kaget gitu lah. Iya, mereka benar gak siap sekali. Yes. Bigetron tuh ngerti banget, mereka ada keunggulan jumlah, mereka ada ulti yang udah siap, mereka langsung maju aja karena Popol dan Kupo berhasil nge-stun ke arah Cecilionnya. Dan mereka makanya udah ngerti banget win condition mereka, dan sekarang mereka masih berlanjut cari fight lagi. Nah, kali ini Nicholasnya akhirnya menjadi korban untuk kesekian kalinya. Nicholas 3 kali ke pick off. Bingung mungkin bagi Nicholas, karena gini, seharusnya dia dipersiapkan untuk bisa menjadi breaker ya, lewat Minoan Fury-nya ya, yang bisa dibilang serangan area yang besar dan bisa ada massive stun yang bisa dijadikan pembeda lah untuk teman-teman kita dari Brick Grid. Tapi ternyata sudah 3 kali pick off, plus kali ini Rogernya belum bisa menunjukkan taring-taringnya lah untuk sampai menit ke 10 nih, 9 menit 37 detik kali ini. Lordnya pun sudah hadir dan kembali ternyata Bigetron yang menjadi pembeda yang langsung mengambil inisiasi untuk karena dari Roger yang mungkin dari kukunya juga masih berbalut pedicure, bukan berbalut darah ya. Jadi masih belum terlalu bisa juga damage-nya, cuman ngerti sih kenapa Nicholas terus yang diincar, karena dengan adanya Nicholas seperti ini, Minoan Fury pastinya akan merusak semua setup teamfight yang dimiliki oleh Bigetron Beta, mengingat sudah ada Yuzong, sudah ada Pakito, sudah ada Lunox yang memang bisa dibilang mereka ini adalah hero-hero yang lumayan close combat gitu loh. Dengan adanya Minoan Fury, otomatis Brick Grid juga mempunyai chance yang sangat besar untuk bisa
setidaknya menumbangkan 2 ataupun 1 hero penting dari Bigetron Beta. Tapi dari sisi pemain dari Ricardo pun juga dari tadi sangat akurat. Dia main di dalam bush menunggu untuk memberikan jump scare kepada teman-teman dari Brigrid, dan sejauh ini semuanya masih works. Yes, betul sekali. Dan kembali kali ini kita lihat di bawah pemain-pemain dari Bigetron Beta langsung berkumpul untuk bisa mengambil inisiasi split push. Sementara Lordnya sudah melakukan serangan ke tengah. Dan turret terakhir yang ada di outer sudah akan diambil oleh teman-teman kita dari Beta. Dan kembali inhibitor akan langsung diserang kali ini oleh bapaknya Kandita. Tapi kembali kali ini masih bisa di take down oleh teman-teman Brigrid dengan cukup cepat. Tapi serangan-serangan dari teman-teman Bigetron Beta seolah tidak berhenti. Baru saja tadi kita lihat Kupanya berjalan-jalan sambil ngedrift ya, ngesot-ngesot untuk bisa kembali ke popolnya. Iya, tapi enaknya dari Kupa sendiri adalah ya ditunggu untuk dipanggil oleh Popol juga langsung balik lagi dan akan menjadi merepotkan lagi untuk teman-teman dari Brigrid. Tapi ini yang suka banget dari Bigetron Beta di game kali ini. Dimana game mereka ini nggak semuanya mulu-mulu harus team fight, tapi ya kalau misalkan ada satu yang bisa di pick off, ya udah kita pick off, udah dapat mundur ke belakang. Betul nggak Rashi? Iya, yang serem juga ya. Mereka tuh dari tadi, kita di game pertama Sesilan bisa bawa ke tim, kenapa? Karena mereka bisa berhasil trading paling nggak 1 untuk 1. Tapi buat Bigetron Beta, daripada mereka trading 1 buat 1, mendingan mereka mundur dan main aman cari objektif. Dari tadi kalau mereka dapat pick off, mereka tuh nggak menukar nyawa member mereka untuk pick off tersebut loh. Betul, mereka oke-oke aja ngerasa kita bisa nge-push mereka Brigrid ke dalam base mereka sendiri dan kontrol jungle. Baru saja tadi kita lihat enggak mengorbankan dirinya nampaknya untuk jalan ke arah bush dengan sangat polos seolah tidak terjadi apa-apa ya, sendirian masuk ke bush di mana 3 orang player dari Bigetron Beta sudah berjaga dan sudah bersiap-siap. Sudah Nicholas kembali langsung dihantam oleh Kiyomasa. gambar Kiyomasa. Ini adalah sebuah kerugian tersendiri untuk Brigrid. Sampai kapan Nicholas harus kembali di take down? Jangan-jangan dia menunggu ada yang teriak Ryoki Tenkai. Waduh, ya. Itu beda hero kayaknya, Pak. Beda hero. Iya, Yin. Beda film juga itu seharusnya. Yin belum boleh digunakan sampai sekitar 2 minggu lah ya ke depan ya. Masih ditunggu-tunggu ya teman-teman ya. Tapi balik lagi kepada gameplay, di mana memang dari tadi Nicholas tidak dikasih nafas sama sekali, harus ditumbangkan gitu saja karena dengan hilangnya Nicholas, Bigetron Beta pun memiliki chance yang lebih besar lagi untuk memenangkan team fight. Apalagi sekarang Lord juga sudah mulai muncul dan ini membuat mereka lebih fleksibel lagi mau ngambil atau enggak. Dan yang lebih berbahaya di sini adalah Drake yang sudah mulai dicicil-cicil oleh teman-teman dari Bigetron Beta dengan adanya sandwich yang dilakukan di belakang. Tiba-tiba di Drake diseret oleh teman-teman dari Bigetron Beta kepada kuburan Lane of Dawn, dan ini membuat mereka sangatlah leluasa untuk mengambil Lord yang sudah pop up sekarang. Dan Kevin Zigot pun sudah mulai diserang mental oleh Yuzong ke arah belakang terlebih dahulu agar Lord tidak ada gangguan. Yes, tadi baru saja salah satu turret milik Bigetron diambil oleh teman-teman kita dari Brigrid, tapi penggantinya adalah Lord yang kedua yang diambil oleh teman-teman dari Bigetron ya. Dan ini akan menjadi kesempatan bagi Bigetron untuk mungkin saja mengambil 1 atau 2 inhibitor turret, atau malah bisa langsung end di pertandingan yang kedua kali ini di DGWIB Mobile Legends. Yes, ya, betul sekali. Dan ini bisa menjadi detik terakhir juga untuk Brigrid karena perbedaan skor yang lumayan jauh juga, 1 dibanding 10 dengan network yang berbeda sekitar 12.000. Ya, apalagi mengingat dari Brigrid gameplaynya adalah ke arah late game, ya makin bisa dibilang agak powerless juga mereka untuk di menit sekarang, apalagi dengan Kevin Zigot yang tadi juga masih belum bisa mendapatkan modal utamanya untuk mendapatkan item-item yang dibutuhkan. Pada akhirnya di 3 lane ini sudah mulai bisa-bisa oleh Beta dengan ada yang masuk juga dari Black Dragon kontrol user ke arah dalam, tapi untuk inisiasi ke arah depan, dan tiba-tiba pun sudah mendaratkan kakinya di bawah Yuzong, tapi masih belum ada yang sifat yang terlalu besar, tapi terlalu besar sudah dimulai dikeluarkan, di mana ada loncatan dari seorang Yuzong. Begitupun juga dengan Esmeralda juga Minotaur yang langsung mengangkat beberapa player dari Bigetron Beta. Tapi dari sisi Barbosa pun juga terus memberikan damage, dan masih bisa ditahankan. Nicholas masih bisa mundur ke arah belakang, dan pada akhirnya nggak bisa disentuh untuk base turret, tetapi inhibitor turret masih disentuh oleh teman-teman Bigetron Beta, di mana tiba-tiba ada Cardo hampir juga ditumbangkan, tapi pada akhirnya ditumbangkan juga dari seorang Minotaur. Tapi dari sisi Yuzongnya pun masih nafsu, masih memberikan damage yang lumayan besar. Cuman itu saja cukup karena sudah tidak ada inian lagi. 3 inhibitor turret sudah diambil oleh teman-teman kita dari Bigetron Beta, dan
Tersisa base-nya aja tapi kupanya masih nakal akhirnya, dan kali kita base-nya Wow. juga sudah terbuka. Ada Dragon Form kali ini tapi nampaknya enggak yang akan di take down. Kembali Kevin Zigot, kembali diambil oleh Kiyomasa. Kembali tersisa, kali ini base-nya sudah ada Cardo yang mukul-mukul dan kemenangan untuk Bigetron Beta. Wow, 14 menit. Yap. Ini bisa dibilang setengahnya ya dari